Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Sitorus. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2204 16011. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Dalam soalnya jelaskan cybercrime, faktor pendorong terjadinya cybercrime, dan buat masing-masing contohnya. Nah, di sini jawabannya boleh kita lihat. Nomor 1, cybercrime atau kejahatan siber adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Kejahatan ini dapat menargetkan individu, organisasi, bahkan negara. Cybercrime dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, dan bahkan fisik. Nah, di sini boleh kita lihat faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber. Yang kedua, lemahnya keamanan sistem komputer dan jaringan. Yang ketiga adalah mudahnya akses ke teknologi. Yang keempat adalah keuntungan finansial yang besar. Dan yang kelima adalah kurangnya penegakan hukum. Di sini boleh kita lihat contoh cybercrime-nya. Yang pertama, pencurian data pribadi. Yang kedua, pembobolan rekening bank. Yang ketiga adalah penipuan online. Yang keempat adalah cyber stalking. Yang kelima adalah penyebaran konten ilegal. Dan yang keenam adalah serangan denial of service atau DOS. Nah, di sini boleh kita lihat di nomor 2 soalnya, jelaskan cyber law dan berikan contohnya. Cyber law merujuk pada aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pengguna internet, teknologi informasi, dan komunikasi digital. Ini mencakup berbagai topik seperti keamanan cyber, privasi data, kejahatan siber, dan hak keyakinan intelektual, serta regulasi bisnis online. Cyber law bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur aktivitas di dunia maya, melindungi hak dan kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat secara umum. Nah, di sini boleh kita lihat contoh cyber law-nya. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Data atau disebut regulasi yang mengatur bagaimana data pribadi individu harus dikelola, disimpan, dan diakses oleh organisasi. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Kejahatan Siber atau disebut hukum yang menetapkan tindakan kriminal yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Dan yang ketiga, hak kekayaan intelektual atau HKI yang disebut hukum yang mengatur hak cipta, merek, dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam konteks digital. Dan yang keempat adalah regulasi bisnis online atau disebut hukum yang mengatur transaksi bisnis, periklanan, dan kegiatan perdagangan lainnya yang terjadi secara online.